teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang tips mengambil jumlah SKS ketika kuliah. Nah, langsung aja. Jadi sebenarnya jumlah SKS ini ketika kuliah ini biasanya minimalnya ini kita dapat mengambil 19 SKS. Tapi ada juga jurusan tertentu yang dimana dia minimalnya ini 20 SKS. Dan untuk maksimalnya kita bisa mengambil mata kuliah sebanyak 24 SKS. Nah, jadi aku sebelumnya memberitahukan dulu minimal dan maksimal dari SKS yang bisa kita ambil, yang dimana setiap jurusan dan setiap universitasnya bisa berbeda-beda besar minimal dan maksimalnya. Nah, langsung aja kita ke tips yang pertama, yaitu di semester awal, kayak semester 1 hingga semester 4 itu biasanya mata kuliahnya ini masih ringan, masih belum yang berat-berat, masih yang bisa dibilang mungkin kayak dasarnya gitu di jurusan tersebut. Kemudian di semester awal, semester 1 sampai semester 4 ini usahakan teman-teman mengambil SKS yang banyak. Nah, kenapa sih di semester awal, semester 1 sampai 4 ini kita usahakan mengambil SKS yang banyak? Atau kalau misalkan teman-teman mampu, itu teman-teman mengambil SKS hingga maksimal. Karena di semester awal ini mata kuliahnya ini terbilang cukup mudah, atau lebih tepatnya adalah lebih mudah dari mata kuliah semester 5 ke atas, yang dimana kita mendapatkan nilai di semester awal ini terbilang gak terlalu sulit gitu bahasanya dibandingkan mata kuliah yang semester 5 ke atas. Nah, maka dari itu di awal-awal semester awal ini teman-teman usahakan mengambil SKS yang dimana bisa mengamankan nilai IPK teman-teman gitu, sehingga nanti kalau misalkan semester 5 ke atas ada nilai yang buruk itu bisa ke cover gitu, atau bisa nilainya ini nggak terlalu jatuh gitu ketika kita udah ngambil semester 1, udah mengambil mata kuliah semester 1 hingga semester 4 yang banyak, yang dimana nilai kita misalkan bagus gitu. Nah, kemudian untuk semester 5 hingga semester 7, nah teman-teman di sini fokus saja mengambil mata kuliah sisa. Jadi kayak semester 1 sampai semester 4 kan kita udah banyak ya mengambil mata kuliah. Nah, semester 5 sampai semester 7 ini berarti kan tinggal mata kuliah yang tersisa yang bisa kita kontrak. Yang sisa berapa SKS lagi sih untuk syarat kita bisa lulus S1 atau wisuda. Kemudian di semester 5 sampai semester 7 ini juga teman-teman perlu untuk fokus ke mata kuliah yang mengulang. Jadi kayak kalau misalkan ada mata kuliah wajib yang kita nilainya jelek, yang mata kuliah wajib yang kita kontrak di semester sebelumnya yang kita nilainya jelek. Nah, semester 5 sampai semester 7 ini fokus untuk fokus untuk memperbaiki mata kuliah yang misalkan kita ada yang mengulang, tapi semoga saja tidak ada ya teman-teman. Nah, pokoknya semester 5 hingga semester 7 ini kita fokus untuk mengambil mata kuliah yang tersisa, kemudian mengambil mata kuliah yang mengulang kalau misalkan ada. Nah, kalau misalkan aku sih waktu semester 5 sampai semester 7, karena sisa mata kuliah yang dikit, aku juga mencoba untuk ikut lomba atau memperbanyak skill dengan mengikuti webinar ini itu gitu. Memperbanyak pengetahuan. Kalau skill lebih ke aku ikut organisasi, kemudian aku ikut program kerja yang ada di sana. Teman-teman perlu untuk membuat manajemen waktu yang baik agar tidak keteteran bila mengambil SKS yang banyak, dan juga tidak berleha-leha ketika kita mengambil SKS yang sedikit. Ini biasanya untuk mahasiswa akhir. Pokoknya untuk teman-teman kan berbagai macam ya kesibukan teman-teman, ada yang ikut organisasi, ada yang ikut UKM, ada yang ikut kegiatan kesibukan di luar kuliah, atau misalkan kayak sambil bekerja, atau semacam kegiatan organisasi di luar kuliah. Nah, berbagai macam kegiatan teman-teman itu perlu untuk dibuat manajemen waktu yang baik, yang dimana pokoknya kesibukan teman-teman itu jangan sampai mengganggu waktu kuliah. Kalau misalkan mengganggu waktu kuliah, usahakan tidak sampai mempengaruhi nilai yang teman-teman dapatkan nantinya. Teman-teman yang mau mengambil SKS banyak-banyaknya, ambil SKS-nya ini semampu kita. Jadi ambil SKS banyak namun masih dalam batas kemampuan kita. Jadi kayak
aku berpikir kayak aku kayaknya bisa deh untuk semester 1 ini mengambil SKS-nya 20 SKS misalkan, atau enggak misalkan 24 SKS dengan mata kuliahnya yang aku ambil yang ada A, B, C yang aku perkirakan ini bisa gitu aku untuk belajar 24 SKS di semester tersebut gitu. Kemudian bila teman-teman bingung aku mengambil 22 atau 24 SKS ya, teman-teman bisa juga untuk konsultasi ke dosen pembimbing akademik teman-teman. Dan juga kalau misalkan aku ya ketika kuliah ini, ketika mau mengambil berapa banyak SKS-nya, aku melihat mata kuliahnya ada apa aja, kemudian aku melihat buku referensinya seperti apa untuk mengetahui mata kuliah A, misalkan mata kuliah yang aku ambil ini apakah akan mudah, apakah akan banyak kesulitan ketika aku mengambil mata kuliah banyak, ketika aku bersamaan mengambil mata kuliah yang lainnya. Saran dari aku ya, ketika berkuliah ini, ketika teman-teman mengambil SKS yang banyak maupun yang sedikit, pokoknya nikmatin waktu kuliahnya. Mau itu ada kesulitan atau hal yang kitanya nggak bisa banget, pokoknya di situ berusaha mungkin kita mencari solusinya. Pokoknya nikmatin aja waktu kuliahnya. Pasti perjalanan kuliah itu pasti nggak akan mudah begitu saja, pasti kita akan ketemu yang namanya rintangan, kesulitan belajar atau kesulitan memahami materi, kesulitan ini dan itu. Tapi dengan teman-teman menikmati semua perjalanan yang teman-teman lewati, nanti juga hasilnya juga akan mendapatkan hasil yang tidak terduga, atau kayak wah ternyata aku bisa melewati semua ini, jadi ternyata aku udah selesai, udah wisuda ya sekarang gitu. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan mohon maaf sekali banyak sekali kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.